Kabar sehat, Sehat, sehat. Syukur ya Mas Yudi. portofolio portofolio sehat terjaga, aman, damai sentosa. Aman. Terjaga dengan damai. Damai dan Aman. hijau. Aman, 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 aman. Oke, oke, oke. Oke, bro, thank you banget nih ya buat waktunya hari ini. Happy banget bisa ngobrol bareng seorang co-founder dan juga bareng seorang professional trader Hmm, gitu, kita bisa bahas bareng-bareng kondisi market sekarang dan sikap kita. Yang paling penting kan itu ya sebenarnya, bro, ya, betul. sikap kita melihat market sekarang tuh kayak gimana gitu, money managementnya seperti apa, dan juga cara mengatur porsi ini yang paling penting ya, psikologinya ini seperti apa. Tapi sebelum saya mulai tanya lebih jauh, saya pengen Hmm, tanya berkaitan dengan aplikasi Cuans dulu deh ini. ya. Mumpung Hmm, kita bertemu dengan salah satu ah, petinggi dari aplikasi Cuans ya. Ini hmm. saya pengen nanya-nanya. Untuk aplikasi Cuan sendiri ini itu dibikinnya itu sebenarnya dari kapan sih? Boleh nggak diceritain? Udah berapa lama kemudian mengedukasi pasar? Karena kan kita sama-sama mengedukasi pasar, bener kan? Iya. Sukor, Cuan juga sama-sama mengedukasi pasar. Ini sebenarnya udah berapa lama sih dan kemudian visinya apa sih ke depannya? Mungkin boleh dijelasin sedikit. Cuan pertama kali ada ya ketika Maret ya 2022. Nah, kalau misi, visi dan kita sekarang kembangkan adalah untuk mempermudah retail untuk Mhm. menggunakan analisa terutamanya. Nah, kita di Cuan sih sekarang lagi posisi dalam develop tools. Dalam toolsnya apa aja? Toolsnya bisa kita trading ala-ala direksi, ala-ala Mhm. emiten sendiri, emiten itu sendiri. Ya. Karena ketika emitennya beli, nah nanti di aplikasi Cuan sini dia kasih notif gitu, wih ada loh ini direksinya lagi beli. Nah direksi lagi beli di perusahaan yang milik dia sendiri kan artinya direksinya confidence nih. Nah kita bisa ngikutin, kita track gitu dengan santai ala-ala direksi gitu ya kan. Nah Iya, direksi iya, iya. oh direksinya artinya nggak pede, ya udah kita ikutin dia jual aja karena pastinya direksi komisaris itu yang lebih tahu dalamnya lah Mhm. perusahaannya itu dibandingkan kita sendiri. Jadi itu yang Wah, berusaha kita kembangkan. Jadi retail-retail ini kok tahu gitu. Oh, kita harus iya, melihat iya, iya. apa gitu. Kok bisa hebat banget sih bisa nyontek gitu langsung dari direksi, dari pemilik emiten langsung, itu gimana sih sebenarnya ini algoritma atau caranya? Iya, jadi kita Rahasia dari dapur ya ini ya, bro ya? iya. Yang penting buat retail gampang lihatnya dan datanya ini tervalidasi dari IDX itu sendiri. Jadi bukan kita yang ngarang gitu. Jadi Mhm. dari tanggal pembelian, Oh. jumlah berapa banyak dia pembelian, siapa yang beli. Nah, kalau di jajaran komisaris direksi nanti di aplikasi Cuan di kolom toolsnya itu bisa ketahuan gitu. Oke, oke, oke. Wah, menarik banget ini. Hmm. Canggih dan sakti kayaknya aplikasinya. Saya udah download kok, tenang aja. Saya Uh, suka virtual trading juga, enak hmm, banget pakai aplikasi Kuans gitu ya. Jadi hmm, biasanya saya ngetes-ngetes dulu pakai virtual trade, baru kemudian saya kalau mau trade benerannya itu nanti pakai aplikasi spot, kurang lebih kayak gitu iya, ya. Nah, nah ini ada yang nanya nih, ada cuan troopers yang nanya, masa sih? Ya makanya coba langsung ya, bro ya. iya, Kalau langsung di penasaran homepage-nya coba ada langsung. tools tulisannya. Nah, nanti kamu lihat ada dua kepemilikan di atas 5% itu bisa emiten, itu rata-rata emitennya sendiri ya gitu. Jadi Heeh. misalnya PTA, nah subsidiarinya ada PTX gitu. Nah, PTX-nya kalau beli ketahuan gitu. Hmm, Apa oke, PTA oke, ada oke, oke. namanya komisaris direksi. Kayak kita tahu lah BEPS itu waktu itu kacau sampai sekarang pun masih kacau gitu ya. Gagal bayar Mm-mm. dan segala macam. Nah, kalau kalian coba tekan deh aplikasi tools di cuansnya itu. Nah, kalian bisa tahu kalau direksinya itu udah jual banyak banget sahamnya sebelum sahamnya kenapa-napa. Artinya apa? Ini Oh, menunjukkan kalau oh. ya dia sendiri tahu kalau dia ada masalah. Ya daripada saya nyangkut marah, mending saya cut loss. Nah, kurang lebih pemahamannya seperti gitu. Jadi kalian bisa ngikutin ya cara mereka bertrading lah gitu. Nggak usah susah-susah, liatin aja cara mereka. Simple itu. Oke, oke, oke. Nah, kalau jualannya kelihatan, nanti kalau mereka buyback kelihatan juga nggak tuh, bro? Kelihatan. Jadi ketika mereka semua Oh, transaksi menggunakan nama mereka sendiri, itu akan tercatat dan akan muncul di cuan di aplikasi di toolsnya gitu. oke. Nah, jadi kalau udah gitu, udah kelihatan semua data-data menariknya ya, jurus ninjanya udah keluar semua dari aplikasi Cuan. Nanti tradingnya jangan lupa langsung klik ya
daftar betul, via e-form melalui aplikasi cuan. Bener kan ya bro ya? betul. Nah, pakai Sukor juga jadinya. Iya benar, karena kan kita saling support untuk mengedukasi pasar gitu ya, menginformasikan kepada pasar dunia pasar modal itu seperti apa gitu ya. Nah, ini di tengah kondisi market yang ragu. Tema kita pada malam hari ini, boleh nggak sih dijelasin market ragu versi Bro Hengki ini sebenarnya seperti apa? Apakah market ragu karena sentimennya terlalu simpang siur atau ragu karena apa sih sebenarnya ini, Bro? Kalau ragu ya, ragunya itu Mhm. pertama tentu ada sentimen gitu. Kalau sentimennya gimana itu nggak Ya. perlu saya jelasin karena sudah banyak banget yang jelasin. Nah, cuma Mhm. the other thing adalah indeks kita selalu komposisi utamanya adalah banking dan energi gitu. IDX banking sama IDX energi. Nah, IDX energi ini dari bulan sebelumnya itu udah babak belur gitu. Babak belur kenapa? Karena saham coal-nya gitu ya. Harga acuan batu baranya itu turun parah. Selain acuan batu baranya turun parah, nah saham coal juga udah naik tinggi banget gitu. Jadi ketika keluar LK 2023 gitu, Q1-nya itu pasti kebanting karena 2022-nya itu terlalu tinggi, bukan jelek tapi terlalu tinggi gitu. Jadi ya what goes up must go down lah gitu ya kan. Mhm. Jadi itu menjadi pemberatnya. Sampai kapan call-nya gitu tak ada yang tahu. Cuman daerah-daerah sekarang sih sudah lumayan cukup menarik hanya untuk ya technical rebound doang, bukan bukan untuk pegang lama. Nah, tapi ya syukurnya banking gitu. Cuman bankingnya cuma hanya dua, yaitu BBRI, BBCA. Sisa-sisa saham lainnya cenderung sepi. Jadi kebanyakan market wait and see gitu. Dari kita candle juga segala macam, mau break high nggak break high, mau break low juga nggak break low gitu. Jadi masih di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah gitu ya posisi yang paling nggak enak lah, digantung-gantungin seperti gitu. Hmm. Posisi ini ya, Iya. digantung setengah PHP biasanya kalau kondisinya lagi kayak gini, inilah yang bikin kita ragu sebenarnya ya. Karena kondisi sentimen dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, dari sisi indeks sendiri, ini apakah keraguan ini ya kayak tadi Bro Hengki bilang tercermin di market dan akan ragu sepanjang Q2? View-nya dari Bro Hengki ini ngelihatnya seperti apa nih? Q2 itu kalau ragu ya, Q2 pasti Mm-mm. berat karena Q2-nya call itu sahamnya bagus-bagus karena cemerlangnya itu di Q2 dan Q3 mulai reda tuh. Duanya yang 2023 ini gitu ya nggak jelek, cuman pasti ketimpang gitu karena ya ranking pertama ibaratkan seharusnya ranking biasanya ranking 5, nah turun jadi ranking 4 kan nggak jelek gitu ya kan. Nah ini tiba-tiba ranking Ya. 5 ke ranking 1 gitu. Nah sedangkan kamu turun ranking bukan karena kamu lebih bodoh, karena emang kompetisimu yang backgroundmu itu semua macam berbeda. Nah jadinya untuk Q2 ini rata-rata untuk call berat, dan berat ini akan ngaruh banget ke indeks kita gitu karena big cap rata-rata Indonesia kan saham-saham energinya banyak gitu. Oke 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 oke, paham 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 Bro. Nah, Bro sorry nih, sebelum gua langsung lanjut nanya, gua pengen bertanya ke komentar-komentar dari para ini nih penonton malam hari ini. Ada yang bilang member Remora batch 5 dan lain sebagainya. Itu maksudnya gimana sih dari di aplikasi ya, Bro ya? uh, Bisa bikin kelas-kelas gitu di aplikasinya atau gimana? Ini menarik banget nih. jadi dari aplikasi Cuacia ini ada berbagai mentor lah gitu, ada mentor A Oh, B C D E. oke. Jadi tentunya ya mentor-mentor itu pasti masing-masingnya ada berbagai resiko trading, style Mm-mm. trading gitu. Dari sana ya kalau untuk pemula yang baru belajar mau cari sosok nih siapa nih, ibaratnya kan oh kita suka nih fashion A B C D E kan, kita mau ikut kiblatnya. Nah kiblatnya yang mana? Nah di Jones juga bisa kita hadirkan untuk para retail-retail gitu. Oh, oke oke oke, mantap. Berarti bisa apa namanya? Ada sistem mentor, ada sistem muridnya juga gitu ya di sana untuk belajar dan lain sebagainya. Nah,
kemudian ini kan sebagai sebelum kita lanjut ke market lagi ya, Bro ya tadi gue dengerin penjelasan lu tentang market ini sangat mendalam gitu ya. Udah lama banget ya Bro Hengki ya di bidang pasar modal sampai bisa bikin aplikasi itu kan gila sih. Heeh. Gimana sih ini ceritanya? Boleh nggak sih diceritain ke kita dikit? Kalau lama di pasar modal seharusnya enggak ya gitu, karena saya startnya itu corona gitu. Pertama kali Oh, saya trading itu oh, pas BBCA bangkit gitu. Jadi anniversary saya ya ketika BBCA bangkit setelah boleh. lama gitu. Mantap, mantap. Jadi kalau lama sih enggak gitu. Ya beginner's luck lah, karena waktu itu orang-orang kantor pada pusing gitu. Waktu itu masih kerja kantoran gitu. Gila, Hmm. BBRQ saya minus, tabungan saya segala macam. Saya lihat apa sih gitu ya kan, baru bikin account gitu. Nah, bikin account udah jadi, baru deh hari pertama saya beli gitu langsung bangkit gitu. Saya nggak lihat gitu. Oh, ternyata trading itu bisa sesuatu gitu. Cuma waktu itu sangat nggak paham gitu. Jadi naik dikit jual. Nah, turun bingung. Nah, belinya kenapa juga nggak tahu gitu. Asal aja gitu. Karena waktu itu sebutannya musim monyet lah ya gitu. Jadi monyet asal tekan buy juga pasti cuan gitu, karena Nah, ya. segampang itu. Nah, setelah udah masa-masa enaknya lewat, nah ada masa-masa kita digerus sama market. Nah, waktu itu merasa ya nggak ada suatu orang guidance lah, jadinya bingung. Nah, itu yang berusaha dihadirkan gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Ini untuk menjadi market guidance lah ya, karena mungkin teman-teman juga yang sudah maupun yang udah lama maupun yang mulai dari zaman corona pun juga udah mulai ngerti bahwa market kita itu ganas ya. Kalau apalagi kalau kita nggak belajar, apalagi kalau kita nggak punya mentor. Nah, saya ingin ingetin untuk para cuan troopers dan para penonton yang hadir pada malam hari ini view-nya nanggung banget ya, 180-an tadi. Kalau 200 nanti baru saya tanyain pertanyaan-pertanyaan mujarab nih, apalagi yang kayak gini nih. Ada yang bilang bahas saham gorengan dan bandar gorengan dong, nanti kita bahas ya. Bro Hengki ini pasti tahu, tapi ini harus naik jadi 200 dulu baru kita jawab tuh ya. Betul. Iya, iya, iya. Oke, Bro, kita lanjut ngomong market lagi ya. Kondisi pasar sekarang, kalau kita lihat memang semakin ragu. Nah, pilihannya dari tema kita malam hari ini kan ada dua ya, fast trade atau swing, gitu. Nah, Bro Hengki sendiri memulai menjadi seorang profesional trader di pasar modal kita itu dari mana dulu sih? Dari fast trader dulu, scalper, swing trader, investor, atau gimana nih bro? Atau udah pernah jadi trader yang bertobat alias investor gitu karena nyangkut? Eh, iya. Gimana gimana? Kalau pertama kali saya trading ya masih cap cip lah ya, Ya. belum ada jati diri gitu. Nah, kalau Hmm. sekarang saya itu dua gitu, scalping sama swing gitu. Cuman emang gedenya waktu itu di scalping. Jadi mainnya itu fast, day trade lah. Kalau simpan pun barang 1-2 hari doang gitu. Kalau arah ya kita simpan gitu. Kalau arah ngapain buang. Nah, untuk saya sendiri sih, saya sebutnya sih scalwing ya gitu ya. Kenapa scalwing? Karena kita ngerti bid offer gitu. Karena kita ngerti bid offer, saya selalu entry ya 2 account. Satu yang emang untuk fast trade, satu untuk swing. Tapi entry-nya itu kurang lebih price-nya sama. Nah, kalau tren ya, kita liatin tren gitu. Trennya uptrend. Nah, trennya uptrend ya, dia di swing nggak perlu dibuang, jadi nggak perlu ikutin dramanya. Nah, tapi Hmm. kalau yang account scalping, tektokin terus-terusan gitu ya, menggunakan bid offer. Jadi kalau saya sih lebih ke seperti begitu. Oke, 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 oke. Paham, paham saya, Bro. Wah, ini teman-teman supaya cepat jadi 200 jangan lupa ya mentor-mentornya boleh dong desain nih ke murid-muridnya, murid-muridnya yang lain desain ke teman-teman lainnya gitu ya. Kalau mereka join nih langsung pasti jadi arah langsung ya Iya. viewers kita pada malam hari ini. Oke, Bro Hengki, selama menjadi apa tadi gabungan antara scalping dan swing ya. Mm-mm. Iya, scalping dan swing itu temponya jadinya berapa lama itu scalping sama swing Eh, itu kalau eh, digabung? kalau kamu pakai swing, Time kenapa time horizon digabungkan? ya.
Kalau swing itu fokusnya ke money flow-nya gitu. Jadi ketika ada yang ngumpulin money flow-nya, baik asing, institusi, itu kalau bagus, itu money flow-nya bagus, itu cocok untuk swing. Tapi apakah swing langsung jalan? Oh, belum tentu gitu. Swing bisa jadi seminggu lagi baru jalan, 2 minggu lagi baru jalan. Nah, tapi kalau kamu paham bid offer, rata-rata itu bid-nya akan mencerminkan kalau saham-sahamnya ciri-ciri akan jalan dalam hari itu juga atau 1-2 hari lagi lah. Volumenya juga akan kelihatan. Jadi kalau untuk simpan barang, saya biasa swingnya itu ya simpan sampai trennya nggak kuat lagi gitu. Kalau swing scalpingnya ya saya tradingin. Contoh ini nih big caps ya gitu. Saya juga nge-scalpingin big caps gitu. Contoh Astra gitu ya kan. Astra pas dividen trap-nya gitu. Dividen trap-nya bangkit, keesokan harinya dia koreksi. Saya ingat tuh koreksinya 6.100. Saya masuk 2 account, satu scalping, satu swing. Yang swing saya masih pegang dong gitu ya kan. Sampai kapan? Ya sampai dia nggak kuat aja gitu. Sampai dia yang saya masuk karena inflow jadi outflow. Nah itu saya akan exit di sana gitu. Cuma saya scalpingin, saya tradingin gitu kan. Saya lebih suka big caps untuk trading karena bisa all in gitu ya kan. Pakai margin, limit, semua macam hajar. Jadi enak gitu. Jadi seperti itu. Oke, menarik nih. Nanti teknik tradingnya juga akan kita tanyain. Udah di-spill sedikit tadi ya oleh Bro Hengki. Sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai margin dan lain sebagainya, asalkan perhitungannya Betul. benar ya, analisanya benar. Jadi teman-teman harus ingat disclaimer on, keputusan jual beli ada di jempol kalian masing-masing ya. Kita di sini hanya memberikan market guidance saja. Oke, ini udah mulai naik nih viewersnya. Kalau gitu kita mulai tanya terkait dengan saham aja nih. Bro, karena kayaknya ada yang udah nggak sabar nih, katanya langsung aja dong bahas saham-saham. Sabar, woi, pemanasan dulu. Oke, Bro Eki, gue pengen tanya terkait dengan indeks harga saham gabungan tadi, udah sempat dibahas. Jadi gue pengen tanya sisi sektoral gitu ya, di tengah kondisi market yang kayak sekarang. Ini sektoralnya ini apakah hanya beberapa aja yang menarik untuk kita lakukan teknik scalping swing itu, atau sebenarnya teknik scalping swing ini bisa berlaku di semua sektor, di kondisi market kayak manapun sebenarnya bisa gitu.